Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are always fine. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi daring bahasa Inggris Learning from Home untuk tingkat kelas 8 MTS Muslimin Bojong Picung tahun pelajaran 2020-2021. Karena masih harus belajar di rumah, hari ini insya Allah saya sampaikan materi yang harus kalian pelajari dalam materi Learning from Home untuk pelajaran bahasa Inggris di tingkat kelas 8. Dan saya harap meskipun di rumah itu tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar, tidak mematahkan semangat kalian untuk belajar, dan saya harap silahkan patuhi anjuran pemerintah untuk selalu berada di rumah, jaga jarak, jaga kebersihan, dan semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari wabah virus COVID-19 ini. Untuk materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, saya mengambil materi dari buku paket bahasa Inggris When English Ring a Bell. Ini revisi tahun 2017 ya. Revisi tahun 2017. Oke, kita langsung saja masuk ke chapter 1. The title of chapter 1 It's English Time. Jadi judul daripada bab 1 dalam buku ini adalah It's English Time, atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah waktunya bahasa Inggris. Dan nanti yang akan kita pelajari salah satunya ada to get attention, bagaimana caranya mendapatkan perhatiannya. Karena banyak dari kita yang ingin sekali mendapatkan perhatian dari orang lain, ya itu penting ya, karena kalau kita sedang berada di tengah-tengah orang lain ada kalanya memang orang lain tidak memperhatikan kita, dan itu tugas kita bagaimana caranya supaya orang lain bisa memperhatikan kita, dan bagaimana caranya supaya mendapatkan perhatian dari orang lain. Oke, kegiatan pendahuluan. Marilah kita awali kegiatan belajar dari rumah ini dengan berdoa. Semoga kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita berharap wabah COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita semuanya bisa kembali belajar bertatap muka di sekolah sebagaimana biasanya. Amin ya. Itu menjadi harapan kita semua tentunya. Tujuan pembelajarannya, peserta didik terampil memahami, menyatakan, menanyakan teks lisan dan tulis untuk meminta atau mendapatkan perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja yang baik, meminta atau mengungkapkan pendapat serta responnya, dan seterusnya. Kita masuk ke dalam kegiatan inti, mengamati setiap contoh dan gambar yang diberikan, kemudian menyimak apa yang diperdengarkan dari apa yang akan saya ucapkan nantinya, kemudian mengucapkan kembali dengan fasih dan benar dari hasil menyimak, dan yang terakhir adalah menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang akan saya tanyakan nantinya. Jadi silahkan simak video ini baik-baik, kemudian nanti kalau ada pertanyaan silahkan dijawab ya. Oke, kita masuk ke chapter 1 It's English Time, bab 1 dalam pelajaran bahasa Inggris ya. To get someone's attention when you want to deliver announcement in front of the class, and you become the center of the attention, and the class listen to your speech or announcement. Jadi untuk mendapatkan perhatian seseorang ketika kamu ingin menyampaikan pengumuman di depan kelas dan kamu tengah berada di tengah-tengah mereka ya. Ini adalah salah satu trik, salah satu cara bagaimana supaya mereka semuanya mau mendengar ucapan kamu dan apa yang akan kamu umumkan. Nah, itu ya.
Oke, introducing. Saya akan memperkenalkan tokoh-tokoh yang nantinya ada di dalam pembelajaran ini ya. Hi, I introduce myself. My name is Udin. Katanya, "Hai, bolehkah saya memperkenalkan diri? Nama saya Udin." Jadi untuk yang depan sini namanya Udin. Nanti kalian ingat-ingat, Udin itu yang ini. Kemudian belakangnya di situ ada Benny ya, I am Benny. Kemudian ada Lina, Edo, kemudian Dayu, Siti. Dari keenam orang ini silahkan kalian amati yang paling gampang, mungkin yang paling mudah untuk dihafalkan mungkin Edo dan Siti ya, karena Edo rambutnya berbeda dengan yang lain. Kalau Siti ini pakai jilbab ya, pakai kerudung. Jadi paling gampang nih di antara yang 6 orang ini. Okay, next we will play the role of the students and the teacher in the conversations to get other people's attentions. Kita akan mencoba memainkan peran ya dari guru, dari siswa dan guru di dalam percakapan di bawah ini, dan untuk mendapatkan perhatian dari orang lain ya, atau seseorang. Oke, kita langsung masuk ke picture number 1 atau gambar nomor 1 di situ. Oh ya, gurunya di situ namanya Mrs. Ina ya. Jadi untuk yang perempuan ini namanya Mrs. Ina. Mrs. Ina says, Ibu Ina mengatakan di situ, katanya, "Everybody, may I have your attention please?" Ibu Ina mengatakan, "Anak-anak, bolehkah saya meminta perhatianmu?" Atau "Anak-anak, bolehkah saya meminta perhatian kalian?" Karena di situ banyak ya. Ada di situ banyak siswanya. Kemudian siswanya menjawab, "Yes, ma'am," katanya. "Ya, Bu." Oke, the second pictures, gambar yang kedua di situ, Ibu Ina langsung ya direct menanyakan ke Siti ya. From now on we will use English in our English class. Oke, kata Bu Ina. Mulai sekarang kita akan menggunakan bahasa Inggris di kelas dalam pelajaran bahasa Inggris. Oke, katanya. We will use English in our English class. Kita akan menggunakan bahasa Inggris di kelas ketika pelajaran bahasa Inggris. Kemudian Ibu Ina mengatakan kepada Siti, "Siti, what did I say?" kata Ibu Ina. "Siti, what did I say?" Siti, apa yang Ibu katakan barusan? Siti menjawab, "We will use English in our English class." Kalian bisa coba mengucapkannya di rumah. We will use English in our English class. Ya. Oke, nomor 3. Right. From now on we will use English in the English class. Everybody, what do you think? Are you ready? Kata Bu Ina, sekarang kita mulai menggunakan bahasa Inggris di kelas. Anak-anak, katanya, bagaimana menurutmu? What do you think? Bagaimana menurutmu? Are you ready? Apakah kalian sudah siap? Kemudian anak-anak menjawab, "Yes, ma'am." Ya, Bu. Kompak ya. Kemudian nomor 4 di situ. What do you think, Edo? Are you ready? Ya, sama ya, Ibu Ina langsung nih direct ke Edo menanyakannya. Bagaimana menurutmu, Edo? Katanya. Di situ kemudian Ibu Ina memberikan pertanyaan kedua. Apakah kamu sudah siap? Apakah kamu sudah siap? Si Edo ya. Are you ready? Si Edo menjawab, "Yes, ma'am, I am ready." Ya, Bu, saya sudah siap. Oke, number 5. Ibu Ina ini jelas ya meminta perhatian dari para siswa ya. Ibu Ina meminta perhatian dari para siswa dengan cara mengucapkan attention please, perhatian. Yes ma'am, katanya. Ya, Bu. Kemudian number 6, dia mengatakan attention please, now let's say it together. Perhatian semuanya, katanya. Sekarang silahkan ucapkan bersama-sama. Yes, we are ready. Ya, saya siap, katanya. Yes, we are ready. We will
We will using this in the English class. Ya, jadi silahkan diucapkan di rumah ya. Yes, we are ready. We will using this in the English class. Okay, once again saya ulangi. Yes, we are ready. We will using this in the English class. Itu yang ingin Bu Ina ucapkan untuk diulangi oleh siswanya, dan siswanya berhasil mengulangi semuanya ya. Next, berikutnya number 7. Ini kayaknya Ibu Ina agak sedikit marah ke Dayu ya. Kelihatan dari kalimat yang diucapkan oleh Ibu Ina sendiri di situ ya. Kata Bu Ina di situ, "Hey Dayu, stop doing that please." Kata Bu Ina, "Hey Dayu, berhenti melakukan itu." Nah, berarti bisa jadi tuh si Dayu bercanda ya sama temen, atau si Dayu kurang memperhatikan atau apalah di situ. Kata Bu Ina di situ, "Hey Dayu, stop doing that please." Hey Dayu, berhenti kamu melakukan hal tersebut atau hal itu, katanya. What do you think? Are you ready to using this in the English class? Kata Bu Ina di situ. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu sudah siap untuk menggunakan bahasa Inggris di kelas? Si Dayu menjawab, "I'm sorry." Katanya. "Maaf Bu," katanya. "I'm sorry ma'am." "Mohon maaf Bu," katanya. "Yes I am." Ya, berarti sudah siap ya, si Dayu pun sudah siap untuk belajar bahasa Inggris di kelas. Kemudian number 8 situ Ibu Ina direct langsung ke Edo. Edo, say it again loudly. Edo, tolong katakan lagi lebih keras, katanya, atau tolong katakan yang keras. Si Edo menjawab, "Yes, we are ready. We will use English in the English class." Kata si Edo, "Ya, saya siap. Kita akan menggunakan bahasa Inggris di kelas." Next, number 9. Ini berbeda ya. Kalau tadi Bu Ina terus yang minta perhatian kepada siswa, kalau sekarang dibalik. Siapa nih? Si Dayu ya. Si Dayu yang meminta perhatian ke Mrs. Ina ya, ke Ibu Ina. "Excuse me mom," katanya. "Excuse me ma'am, what's attention in bahasa?" Ini si Dayu ingin diperhatikan oleh Ibu Ina dengan cara menanyakan, "Excuse me ma'am, what's attention in bahasa?" "Permisi Bu," katanya. "Apa attention dalam bahasa Indonesia?" Apa arti attention dalam bahasa Indonesia? Ibu Ina menjawab di situ, "Attention is perhatian," katanya. Next, number 10. Ini berbeda ya. Kalau tadi gurunya Ibu Ina, kalau ini sekarang laki-laki. Kalau laki-laki, karena belum kenalan, saya perkenalkan. Kalau laki-laki namanya Bapak Adnan ya, Bapak Adnan. Ini si Udin ya. Si Udin ingin meminta izin ke toilet. Nah, ini bisa kalian pergunakan juga dalam pembelajaran di sekolah. Ketika masuk sekolah, kalau kalian minta izin ke toilet ke saya, harus menggunakan bahasa Inggris. Salah satu caranya yaitu, contohnya di sini ada nih. Si Udin ingin pergi ke toilet, kemudian beliau meminta izin, "Sir, may I wash my hands?" katanya. "Pak, bolehkah saya mencuci tangan?" Pak Adnan menjawab, "Sure, tentu saja." Oke, kemudian next, number 11. Number 11. Ini ada Edo ya. Edo ingin mengajak kepada teman-temannya ya, kayaknya ke kantin nih. Kayaknya ke kantin sedang jam istirahat. Kata si Edo, "Hey guys, are you coming with me?" "Hey guys, maukah kamu pergi denganku?" katanya. Kemudian si teman-temannya menjawab, "Sure, let's go." Ya, jadi setelah Edo mengajak ini, semuanya pergi ke kantin di situ. We will play the role of the students and the teachers in the conversations to get other people attentions. Di sini kalian harusnya bisa mengucapkan kalimat ya. We will say the sentence loudly, clearly and correctly. Jadi setelahnya saya menjelaskan dari penjelasan singkat barusan, silahkan kalian ulangi beberapa kali sehingga kalian bisa mengucapkannya dengan lancar,
benar dan tentunya keras ya, dengan keras, lancar dan benar atau tepat ya. Next, we will play the role of the students and teacher in the conversations to tell and ask what we or other people think of something. Nah, di bagian ini juga, di bab 1 juga kita akan mempelajari tentang apa yang sedang dipikirkan oleh orang lain ya, atau apakah orang lain memikirkan hal yang sama dengan kita ya. Bagaimana caranya? Oke, saya akan berikan materinya hari ini dan mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya sampai akhir ya. Oke, on the picture number 1, satu di situ ada si siapa nih, si Lina ya, kalau nggak salah Lina nih. Lina sedang berbicara langsung dengan Udin. Kata Lina di situ, Udin, do you think Edo is angry with me? Kata si Lina di situ, Udin, apakah kamu pikir Edo marah kepada saya? Si Udinnya menjawab, I don't think so. Saya pikir tidak, katanya. Atau ya, saya pikir tidak, atau kelihatannya tidak. He is smiling. Itu tuh dia kelihatannya tersenyum, katanya. Jadi anggapan si Lina itu apakah si Edo marah, ternyata tidak ya, karena kelihatannya si Udin ini yang ganteng nih, ini kelihatannya tersenyum di situ ya. Oke, next number 2, guys, kata si siapa nih yang ngomong nih, Lina juga ya. Kata si Lina, guys, I think Udin will like this notebook. Kata si Lina ngomong sama siapa, sama Siti ya ini ya. Guys, I think Udin will like this notebook. Teman-teman, saya pikir Udin suka nih buku catatan ini, katanya. Kata si Siti, what? Apa? Katanya di situ ya. Apa? Kata si Siti. I don't think so. Saya pikir tidak. Udin doesn't like bright color. Udin itu tidak suka warna cerah ya. Meskipun kelihatan bukunya warnanya tidak terlalu cerah ya. Kalau cerah itu kan biasanya kuning ya, terus putih. Tapi memang mikirnya si Siti memang ini warna cerah katanya. Ya, jadi kelihatan si Udin itu tidak suka warna cerah, makanya dia pasti tidak suka. Menurut Siti pasti tidak suka buku ini ya. Next, berikutnya kata si number 3, di situ ada conversations between Udin and Mrs. Ina. Ada percakapan antara Udin dan Ibu Ina, katanya di situ ya. Ibu Ina mengatakan, Udin, what do you think of your classroom? Udin, bagaimana menurutmu kelas ini? Bagaimana menurutmu tentang kelasmu? Si Udin menjawab, it's very dirty, ma'am. Katanya, ini sangat kotor ya. Some people don't care. Jadi orang-orangnya tidak peduli, katanya. Teman-teman saya tidak peduli ya. Kecuali Udin mungkin karena dia sedang pegang sapu ya, niatnya mau sapu mungkin. Next, number 4 di situ. Number 4, conversations between Siti and Lina ya, antara Siti dan Lina di situ. Kata si Siti, do you think he remembers the story he has to tell? He hasn't said a word. Kata Lina di situ, ngobrol sama siapa? Kata Siti ngobrol sama Lina di situ. Kata Siti, apakah kamu pikir dia ingat tentang cerita yang dia katakan? He hasn't said a word. Jadi dia tidak mengatakan apapun. Nah, jadi ceritanya mungkin di sini Mr. Adnan sedang memberikan tes ya, bercerita di depan kelas, tapi si Edo di sini tidak bercerita apapun, katanya di situ. Makanya di sini si Siti mengatakan demikian ya. Kemudian si Lina mengatakan I don't think so. Saya tidak berpikir seperti itu. I know he didn't prepare well. Saya tahu dia tidak mempersiapkannya dengan baik, katanya. Ya, jadi intinya seperti itulah. Jadi si Udin tidak bisa bercerita di depan kelas ya, karena dia mungkin tidak belajar ya. Next, berikutnya Mrs. Lina sama Ina ya. Thank you Lina. Thank you Lina. Thank you Lina. Your story is very interesting. I like it. Ya, itu kata Mrs. Ina ya, atau kata Ibu Ina di situ, mengatakan terima kasih Lina, katanya.
Terima kasih Lina, cerita kamu sangat menarik. Ibu suka katanya. I di situ berarti Mrs. Lina ya, ibu. Kata Lina katanya, thank you ma'am, katanya, terima kasih bu, katanya. Ya karena dipuji kan, ceritanya bagus, makanya bilangnya terima kasih. Next, number 8. Hello, excuse me, katanya. Listen everybody, I think you need to read chapter 1 too. Halo, katanya. Permisi, dengarkan semuanya. Saya pikir kamu perlu untuk membaca bab 1 juga, katanya. Jadi this is Mr. Adnan is teaching the chapter 1 in this class ya. Jadi Pak Adnan di sini sedang memberikan materi bab 1 di kelas. Kemudian beliau meminta kepada siswanya untuk membaca juga bab 1 ya, kepada siswanya. Makanya siswanya menjawab di situ, yes sir, katanya di situ. Number 7, kata si Benny ini, kata si Edo ya. Edo mengatakan, Benny, what do you think of this picture? Kata si Edo di situ, Benny, bagaimana menurutmu tentang gambar ini atau lukisan ini? Si Benny-nya menjawab, I think it doesn't look natural. Kata si Benny di situ, saya pikir itu tidak terlihat natural, itu tidak terlihat asli, katanya. Bagaimana bisa melihat bahwa itu tidak terlihat natural? Ya kelihatan mungkin dari pohonnya ya. Masa pohon bisa miring gini ya, miring ini juga sama. Jadi ini kelihatannya nggak asli ya. Next, number 8. Nomor 8 di situ Mr. Adnan sedang memberikan tugas ya kepada siswa ya. Kata Mr. Adnan, what do you think of the story? Nah, sedang memutar cerita mungkin, makanya Mr. Adnan meminta pendapat kepada para siswanya di situ. What do you think of the story? Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Kemudian ini siapa yang di Siti ya, kata Siti yang di Jilbab tuh menjawab, it's very interesting sir. Ini sangat menarik, katanya, ceritanya sangat menarik. Next, berikutnya, ini sudah tadi ya, ini juga sudah. Oke. Nah ini masuk ke sini. We will ask our teachers what he or she thinks about some people and things in the classroom. Nah enaknya sih kalau kita tatap muka itu seperti ini ya, jadi kita bisa langsung praktek ya. Di rumah kalian praktekkan saja bagaimana caranya meminta pendapat dari orang-orang sekitar kita, orang-orang sekitar yang ada di rumah kalian tentang sesuatu lah. Boleh kalian minta pendapat tentang benda, boleh kalian minta pendapat tentang orang lain. Silahkan kalian boleh diskus ya, boleh bertanya, atau boleh memberikan atau membuat sebuah kalimat dengan cara menggunakan what do you think, bagaimana menurutmu, artinya di situ. Ini di sini ada kalimat what do you think of our classroom. Nah, ini ada siswa yang menanyakan ke Pak Adnan, kemudian Pak Adnan menjawab, I think it is a bit dirty but it is big and tidy. Nah, itu contohnya ya, contohnya. Jadi kalau ada pertanyaan what do you think, pasti jawabannya tidak pasti sebetulnya. Memang sebagian besar jawabannya adalah I think ya, I think. Kemudian ada what do you think of Sita? I think she's smart but she's a bit talk type, katanya di situ ya. Banyak lah di situ. Silahkan kalian praktekkan di rumah ya. Bagaimana menurutmu tentang rumah saya, misalkan, bisa ya. Bagaimana menurutmu tentang kepribadian saya? Kalian bisa minta pendapat ke orang lain dengan cara menggunakan what do you think. Oke, nah di situ ya. Ini contohnya nih, questions, key itu questions. To get her students' attentions in picture 1, Mrs. Ina says, nah di situ. Untuk mendapat perhatian di gambar nomor 1, Ibu Ina mengatakan,
Nah ya gampang ya, tinggal kalian jawabannya ini nih. Everybody, may I have your attention please? Q ini pertanyaan, questions. Ini adalah jawaban, ada A di situ. Nah ini A itu jawaban ya. Jawabannya everybody, may I have your attention please? Oke. Question number 2, ini contoh pertanyaan nomor 2 ya. To get Siti's attention in picture 2, Mrs. Ina say, jadi untuk mendapatkan perhatian Siti di gambar nomor 2, Ibu Ina mengatakan, ini Ibu Ina, ini Siti, berarti kalian tinggal jawabannya ini ya. What do you think if you using listen? Oke, ini nih, ini jawabannya. What do you think? Oke, ya. Sampai what did I say? Itu adalah jawabannya. Oke, nah kemudian kalian bisa kerjakan, tapi nanti tugas yang pastinya saya akan berikan beberapa hari ke depan ya, atau besok atau lusa lah. Nanti saya buatkan questions atau buatkan pertanyaannya menggunakan Google Formulir. Nanti kalian bisa langsung isi saja di situ. Oke, example of common expression to getting someone attention. Ini adalah contoh ungkapan-ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk meminta atau mendapatkan perhatian dari seseorang ya. Ada banyak di situ, ada everybody, may I have your attention please? Ya. Bolehkah saya minta perhatianmu? Attention please, excuse me, permisi. May I have your attention please? Boleh juga. Can I your attention please? Bisakah saya meminta perhatianmu? Look at this, itu pun sama, termasuk ke dalam ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk meminta perhatian orang lain ya. Kita masuk ke kegiatan penutup. Setelah menyimak beberapa gambar serta kalimat-kalimat yang diperlihatkan serta diperdengarkan, ada beberapa kalimat baru yang berkaitan dengan asking and getting someone attentions, atau meminta atau mendapatkan perhatian seorang. Kalian cari saja kalimat barunya di rumah, oke? Dan akhirnya masuk ke dalam bagian atau tahap akhir dalam slide ini. Kita bersambungkan saja dulu. Pertemuan yang akan datang kita lanjutkan masih di bab 1 ya. Thank you for your attention. Terima kasih atas segala perhatiannya. See you later. Sampai jumpa nanti. Keep healthy. Kalian harus tetap sehat. Stay at home. Kalau ada pertanyaan seputar materi ini, silahkan kalian bisa direct saja ke nomor WhatsApp saya yang tertera di slide ini ya. Okay, thank you for your attention. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.